Wow, thank you Pastor Diana. And thank you worship team. Wow. Semua menikmati hadirat Tuhan hari ini. Puji Tuhan ya. Wow, dan tadi senang banget dengar pengumumannya bahwa Christmas is coming. Pasti udah mulai sering lihat mukanya Mariah Carey di mana-mana. Okay, so we are just 1 month away from our Christmas celebration. Jadi mari kita benar-benar persiapkan yang terbaik, okay? And you know, Christmas is the best time to invite people to church, you know. Ada orang-orang yang cuma ke gereja setahun sekali, and this is the time. Okay, jadi kalau mau ngajak orang, mau ngajak teman, ini waktu yang terbaik. Pastikan kita bawa teman kita, ajak ke Natalan kita bulan depan tanggal 15 Desember. Oke, karena nyambung sama tema kita bulan ini, yaitu One More Soul. Selalu menjelang akhir tahun, selalu fokus kita adalah gimana kita bisa bawa orang lebih banyak, bisa kenalin orang lebih banyak kepada Yesus. Oke, dan itu bakal jadi message saya di siang hari ini. Saya kasih judul Stars and Candles. Oke, Stars and Candles. Are you ready? This is one of my favorite message. I love this one. Saya mau kasih satu ayat dulu yang saya percaya ini panggilan kita semua sebagai orang Kristen. Di Yohanes 8 ayat 12. Kita mungkin sering dengar ayat ini, dibilang bahwa kamu adalah terang dunia. Oke, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. So, kita semua ternyata punya sebuah misi dari Tuhan, yaitu untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dan buat menerangi dunia ini, saya percaya Tuhan bisa pakai all kinds of light, semua jenis media penerang, mulai dari bintang yang bersinar terang di langit, sampai ke lilin kecil di ruangan yang gelap, betul ya? Makanya judul sharing saya tadi, Stars and Candles. But the problem is, masalahnya, all of us wants to be a star. Kita semua itu pengen jadi bintang seringnya. We want to be in the spotlight, doing big things, recognized by people, right? And nobody wants to be that little candle. Oh, this thing is too small for me. You know, aduh, bawain makanan ke homesel, aduh cemen banget. Jadi usher beresin kursi doang kerjaannya. Aduh, pastor, saya pengen yang lebih besar. Saya pengen ada di panggung nih pelayanannya, pastor. Well, you know, tentunya gak ada yang salah dengan pelayanan di panggung, bagus gitu ya. Puji Tuhan buat yang pelayanan di panggung juga. Tapi, you know, ada sebuah quote yang bilang, if you think you are too big for small things, then definitely you are too small for big things. Right? Again ya, if you think you are too big for small things, then definitely you are too small for big things. Kalau kita ngerasa terlalu besar buat hal-hal kecil, jangan-jangan emang kita masih terlalu kecil buat Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Oke? Dan tadi saya percaya bahwa God uses both stars and candles to light the world. Oke, mau jadi bintang, mau jadi lilin, sama pentingnya. Dan nanti kita bakal lihat di Alkitab contohnya banyak, you know, because stars are the big names, raja-raja besar, nabi-nabi terkenal, rasul beken, itu banyak di Alkitab. Tapi yang sering kali kita lupakan, Alkitab juga mencatat banyak kisah tentang little candles, yang bahkan kalau dihitung jangan-jangan jumlahnya jauh lebih banyak daripada bintangnya. Oke, nah I'm gonna give you 2 stories today from the Bible. Yang pertama dari Old Testament, Perjanjian Lama, dan yang kedua dari New Testament. Oke, first story. Jadi saya kasih recap ceritanya dulu. Di 1 Samuel 13 ada kisah ketika waktu itu pasukan Israel berhadapan dengan tentara Filistin. Dan posisi mereka terdesak, di mana jumlah mereka hanya sekitar 600 orang aja. 600 orang, dan mereka dikepung oleh 3 pasukan besar Filistin waktu itu. Yang lebih parah dari 600 orang itu, mereka nggak punya senjata. Dibilang hanya 2 orang yang punya senjata, 2 pedang di situ, yaitu dipegang sama Raja Saul dan putranya Yonatan. Di 1 Samuel 13 ayat 22, ada di layar, boleh tampilkan. Oke. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya. Now notice this. Saul and Jonathan are the stars, right? They are the big names. The king and the prince, right? Dan kayaknya mereka adalah tokoh sentral di sini. But actually, the story is not about them, or not only them at least. Kita bakal lihat kelanjutannya. Jadi
ketika terkepung, bangsa Israel ketakutan. Mereka outnumbered dikit banget, dikepung 3 pasukan besar. Dan kayak tiap malam mereka tegang banget. Aduh, malam ini kita diserang gak ya? Besok kita masih hidup gak ya? Kita mati gak ya? Mereka tegang banget setiap malam. Until one night, Jonathan, sang pangeran, tiba-tiba punya ide gila. Lihat di 1 Samuel 14 ayat 1. Dibilang pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Oke, jadi nggak ngomong ke bokapnya, ke Saul. Yonatan meninggalkan pasukannya dan hanya mengajak 1 orang bujang pembawa senjatanya, his armor bearer, untuk menyelinap ke tengah perkemahan musuh. So we can see there are 2 heroes in this story. The first one is Jonathan for sure. The prince, he's the star, everybody knows him, right? Tapi yang kedua, yang sering kali kita lupakan adalah the armor bearer, si bujang pembawa senjata, yang bahkan namanya nggak disebutkan di Alkitab, nggak tahu siapa, cuma dibilang bujang pembawa senjata. Jadi kita sebut saja namanya Jajang, Karena dia bujang, kita sebut dia Jajang. Dan kita lihat bahwa si Jajang ini melakukan tindakan kepahlawanan yang gak kalah hebat bersama dengan Jonathan. Apalagi kalau saya baca kisah ini ya, cara Yonatan ngajak Jajang, ini lucu banget. Terus 14 ayat 6, lihat ayat 6 di depan, bilang, berkata Yonatan kepada bujang membawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saya renungkan pidato ini gitu ya. Yonatan bilang, mungkin Tuhan akan bertindak. Mungkin, ini sebuah misi bunuh diri. 2 orang mau masuk ke perkemahan ribuan musuh di tengah malam gitu kan. Dan pidato motivasi Yonatan adalah mungkin Tuhan bakal bertindak. Mungkin kita gak mati, mungkin kita gak dicincang, gak dipenggal, mungkin ya. Not so convincing, right? But perhatikan apa respon si Jajang, ayat 7-nya. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Dalam bahasa Inggris dibilang, "Do all that you have in mind," his armor bearer said. "Go ahead, I am with you, heart and soul." Wow, what a great attitude, what a great submission, what a great boldness dari si Jajang, ya gak sih? How many of you can follow a maybe? Berapa banyak dari kita sih yang, ini Jajang hebat banget loh, bukan sekedar ikut perintah aja, tapi dengan segenap hati dan jiwa. With you heart and soul, dia bilang, dia sepakat dengan pemimpinnya. So you know guys, every star needs a candle who is willing to support them heart and soul. Now every leader needs an armor bearer yang mau sepakat mendukung visinya. Pastormu, zone leadermu, home leadermu, bapak rohanimu, mereka butuh orang-orang yang gak peduli soal status, gak peduli soal namanya bakal dikenal atau enggak gitu ya, tapi mau sepakat mendukung sepenuh hati dan jiwa. Hari ini kebetulan saya yang khotbah di panggung mungkin gitu ya, tapi di belakang saya ada banyak armor bearer yang berperang bersama dengan saya. Ada PA yang nyiapin tiket saya buat ke Kuala Lumpur, ada tim media yang mungkin semalaman bekerja ngedit ini gitu kan, ada tim PW tadi yang mempersiapkan atmosfer ruangan ini. Jadi ada orang-orang yang mungkin gak kelihatan di belakang sana, tapi mereka sebetulnya ikut ke medan perang ini. Mereka sepakat mendukung saya heart and soul. Yang kita tahu bahwa kesepakatan adalah awal dari kuasa, right? A place of agreement is a place of power. Dan siapa yang berani bilang bahwa perannya Jajang itu gak sepenting Yonatan? Dua-duanya sama pentingnya, sama heroiknya. Because God uses both stars and candles to light the world. Waktu si Jajang sepakat sama Jonathan, maka kuasa Tuhan menyertai mereka dan kemenangan terjadi. So kalau kita baca terusan kisahnya, saya bakal recap aja supaya gak kepanjangan. Intinya mereka berdua masuk ke perkemahan musuh, mereka membunuh puluhan orang di situ, menimbulkan kekacauan di perkemahan Filistin, dan akhirnya hari itu menjadi kemenangan besar buat Israel. Dari 2 orang ini. Ini, I can tell you so many stories about this event ya. Di ayat 13 dibilang nih, "Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya."
sama si Jajang ya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang Jajang membunuh mereka dari belakangnya. Oh, this is a great truth. Dibilang Yonatan, dia membunuh banyak musuh, dan si Jajang ikut membunuh musuh di belakangnya. Now my question is, gimana cara Jajang membunuh musuh? Kan tadi dibilang yang punya pedang cuman Yonatan sama Saul. Si Jajang gak punya pedang loh. Tapi kok dia bisa ikut bunuh musuh sih? Gimana caranya? Kalau saya bayangkan kejadiannya, yang terjadi adalah apa? Pertama, Yonatan maju di depan dengan pedangnya, dia bunuh beberapa musuh pertama. Terus di belakangnya si Jajang gak punya senjata, ngikutin. Tapi ketika ada musuh yang jatuh, ada pedangnya dong. Dia ambil pedang musuhnya, dan lalu dia ikut berperang dengan pedang yang baru di tangannya. That's my imagination, ya gak sih? And what can we learn here? Bahwa as you follow your leader to the battle, you will find your own sword. Oke, banyak kemuliaan buat Tuhan. You know, as you are being faithful to support your leader's vision, I believe God will give you your own vision. Itu yang saya alami waktu saya setia dengan visinya gembala saya, Pastor Nala, Pastor Victor, saya ikuti mereka. Tuhan nyatakan buat saya purpose hidup saya, visi saya yang baru. Karena firman Tuhan bilang, jika kamu tidak setia sama harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan kepadamu hartamu sendiri? Ini gak cuma ngomongin uang, saudara. Ini ngomongin visi, tujuan hidup. Kita setia dulu sama yang pemimpin kita dapat dari Tuhan. So mari saya mau ajak kita semua, mari sepakat dengan pemimpinmu and go to battle with him or her. You know, you have a super significant role in this battle. Engkau bukan cuma sekedar peramai suasana aja, enggak. Jonathan dan Jajang, dua-duanya penting. God uses both stars and candle to light the world. Amin. Diberkati so far. Second story. Saya mau kasih lihat kisah kedua. Yang sekarang dari perjanjian baru. Ada seorang tokoh juga yang gak terlalu beken, yang namanya Andreas atau Andrew. I call him Andrew the introducer. Andrew si tukang ngenalin, si mak comblang mungkin kalau bahasa sekarang gitu ya. Tukang ngejodohin, the matchmaker. Siapa ini Andreas, Andrew? Dia adalah salah seorang dari murid Yesus yang pertama. Namanya tapi somehow gak seterkenal rasul lainnya seperti Petrus, Paulus, itu kan beken banget tuh. Nama Andreas kalau kita baca Alkitab, itu hanya keluar sebanyak 13 kali di sepanjang Alkitab. Di 4 Injil, sebagian tuh kisah yang sama diulang-ulang kan di situ kan. 13 kali doang. Sementara kalau kita bandingkan dengan the stars gitu ya, Petrus itu namanya keluar 159 kali. Paulus namanya keluar 157 kali. Ini cuman 13 kali Andreas. So this is the unfamous disciple, tokohnya gak terlalu beken, he's just a little candle maybe. Tapi kita akan lihat betapa dia punya peran yang sangat penting dalam pelayanan Yesus. Oke, let's get to know Andrew ya. Saya mau kasih dari awal banget perjumpaan Andreas dengan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 35 sampai 40. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Oke, ini kisah perjumpaan Andreas dengan Yesus ya. Dan menarik banget di ayat 38, dibilang, Jesus looked around and saw them following. "What do you want?" He asked him. They replied, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Nah, mari renungkan lagi. Saya selalu kalau saya baca Alkitab, selalu saya renungin kejadiannya kayak apa. Kayak tadi ya Jonathan, saya bayangin gitu ya. Saya bayangin kejadiannya nih. Ini seperti kayak kita nemu lampu Aladin, kebayang sudah ya. Lalu kita gosok-gosok lampunya, keluar jinnya, terus jinnya nanya, "What do you want?" You can ask anything. Minta apapun akan dikabulkan. Dan kalau itu terjadi sama kita bakal jawab apa sih? Maybe we will say like, I want to be rich, God. I want to be successful in my study, God. I want to be a famous YouTuber, God. I want my business to grow, God. I want a beautiful, sexy girlfriend, God.
saya mau sembuh dari penyakit saya Tuhan. Saya pengen kurus Tuhan. Pokoknya ada sejuta permohonan kayaknya yang bakal kita sampaikan. Kalau boleh minta apa aja, ya gak sih? Tapi Andreas luar biasa banget. Ketika ditanya sama Yesus, what do you want? He replied, Rabbi, where are you staying? Hari itu Andreas sudah dengar banyak hal tentang Yesus. Dia tahu Yesus itu sanggup bikin mujizat. Dia tahu Yesus bisa nyembuhin yang sakit, bisa ngebangkitin yang mati bahkan gitu ya. Tapi ketika ditanya, apa yang kau mau? Jawaban Andreas, di mana engkau tinggal? Andreas hanya ingin bersama dengan Yesus. He just want to know Jesus more. Andreas gak berfokus pada berkat Tuhan, dia berfokus pada hadirat Tuhan. What a great attitude, right? Dan sekarang mari kita lihat the ministry of Andrew, pelayanan Andreas, dia ngapain aja sih? Tadi kan saya bilang, he's an introducer. Kerjaan dia cuman ngenal-ngenalin orang. Dan kita bakal lihat siapa aja dia perkenalkan. Yang pertama dia kenalin adalah Simon Peter, his brother, right? Di Yohanes 1:41 dibilang Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus, yang bawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Well, we can see here, Andrew, he wasn't a preacher. Dia bahkan belum ngerti apa-apa, ya nggak sih? Dia nggak hafal ayat Alkitab, enggak. Dia nggak sekolah teologi. Dia baru ketemu Yesus 1 ayat sebelumnya, ya kan? He just met Jesus 1 verse before. Tapi itu nggak menghalangi dia buat berbuah. Dia melakukan apa yang dia bisa, yaitu apa? Ada saudaranya, dia bawa ketemu Yesus. Simon, come meet this guy, Jesus, right? Dan kita tahu keterusan cerita ini, bahwa Petrus kemudian ketemu Yesus, dan di kemudian hari, Petrus menjadi seorang pengkhotbah besar, dia bikin banyak mujizat, ada ribuan orang diselamatkan karena khotbah Petrus, right? Tapi semua itu berawal dari seorang Andreas yang memperkenalkan Yesus kepada Petrus. So, you know guys, Bapak Ibu, Saudara, mungkin gak semua dari kita dipanggil buat jadi pendeta, atau jadi misionaris, atau jadi pembicara. Tapi, orang yang kita ajak ke Natalan ICCKL bulan depan, he can be the next Peter, you know. Dia bisa jadi Petrus berikutnya. Dan Tuhan mau supaya kita mengambil bagian dalam rencana besar ini. Not everyone can be a Peter, but everyone can be an Andrew. I believe that. Amin. Lihat contoh kedua. Siapa lagi nih? Nama Andreas kembali muncul dalam kisah ketika Yesus bikin mujizat, di mana dia ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Di situ kita ingat ada kisah tentang the little boy with 5 loaves and 2 fish. Ingat ya, anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Saya bacakan lagi kisahnya buat saudara, Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Karena orangnya banyak banget, semuanya lapar. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu siapa? Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? So, waktu itu ketika orang banyak, 5.000 laki-laki gitu ya, mungkin plus istri 1, anak 2, setiap keluarga 20.000 orang kira-kira di situ. Semua lapar, udah sore, Yesus mau ngetes murid-muridnya. Oke nih, ada 20.000 orang, kita perlu kasih mereka makan. Gimana caranya? Nah, Filipus, well, he's the smart one, the logical one. Dia langsung keluar kalkulator, dia ngitung. Oke, tadi ya 5.000 laki-laki, sama istri, sama 2 anak, 20.000 orang. Wah, kalau kita beli roti seharga 200 dinar aja, which is 1 dinar itu adalah upah sehari. Jadi ini upah hampir setahun, setengah tahun lebih. Kalau dipakai itu buat beli roti, ini semua orang aja gak bakal kenyang nih. Ini bakal kurang nih. Gak mungkin Tuhan, uang kita gak cukup. Dan seringkali kita itu sama kayak Filipus. Kita sangat terfokus dengan semua perhitungan manusia kita, pemikiran
kita gitu ya. Waktu kita kena masalah, kita ada problem di kerjaan, di kampus, di keluarga. Kita sibuk dengan cara kita sendiri, stres sendiri gitu ya. Dan gak nemu solusinya. Kita lupa bahwa sebetulnya ada Roh Kudus yang bisa bantu kita. Nah, dan ketika Filipus lagi sibuk mengkalkulasi tadi, ngitung-ngitung, aduh uangnya dari mana lagi nih ya, beli roti dari mana lagi ya. Andrew, dia simple guy, dia cuma jalan-jalan, keliling kerumunan orang, kenalan, halo apa kabar, pertama kali ya welcome home ya, kamu siapa, dan dia lihat, ada satu anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Terus apa yang dibuat sama Andreas coba? Apakah anak ini dikhotbahin, diinjilin? Enggak loh. Dia cuma tahu satu hal, yuk kamu ikut saya, nih kenalin sama Yesus. Right? Hasilnya kita tahu, mujizat, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Karena satu Andreas yang care enough buat memperkenalkan seorang anak sama Yesus. Wow. Mau contoh lain, lihat lagi nih, we talk about the Greeks. Orang-orang Yunani nih, Yohanes 12 ayat 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Lagi-lagi, Andreas mengambil peran yang kayaknya kelihatannya kayak gak penting, padahal sangat penting. Memperkenalkan orang kepada Yesus. Waktu Filipus bilang, ada orang-orang dari Yunani nih, pengen ketemu Yesus gitu kan. Andreas gak sok jago tadi, dia gak khotbahin sendiri, dia gak pengen jadi bintang di situ, enggak. He just introduced them to Jesus. Sementara kita, kadang-kadang kita terbalik, Bapak Ibu, teman-teman. Ada orang pengen kenal Yesus, but we make it about us. Kita yang pengen jadi pahlawan, pengen jadi pemeran utama, pengen jadi bintangnya. Andrew, he knew it's not about him, it's all about Jesus. What a great, selfless, humble man of God. Seumur hidupnya kayaknya Andreas cuma tahu satu hal, memperkenalkan orang sama Yesus, udah itu aja. Kita lihat recapnya siapa aja yang tadi dijangkau sama Andreas. Ini perambangan buat kita, yang bisa kita ajak bulan depan ke Natalan. Simon Peter, saudaranya kan melambangkan family, keluarga kita. Bulan depan kau bisa ajak keluargamu, oke? Mungkin kau bisa bawa ommu, tantemu, orang tuamu, mungkin keponakanmu, anakmu. Minggu lalu kita dengar dari Pastor Nala kan, anak-anak kita harus dibawa ke gereja biar mereka kenal Tuhan dari kecil. Oke, mari bawa keluarga kita. Because mungkin mereka adalah Petrus berikutnya. Anak kecil dengan yang mau 2 ikan melambangkan apa? Ini orang-orang yang punya potensi. Seperti si anak kecil tadi, dia cuma punya 5 atau 2 ikan. Tapi di tangan Yesus itu bisa multiply memberkati banyak orang. Nah sama, engkau mungkin punya kenalan teman-teman di kampusmu, di kantormu. Orang-orang yang punya potensi. Mungkin mereka bisa main gitar, mungkin mereka jago masak, mungkin mereka punya mobil bisa jemput-jemputin orang, mungkin mereka bisa ngedesain, apapun itu potensi yang mereka punya. Ajak mereka, biar mereka ketemu Yesus dan main di rumah ini. The Greeks, Gentiles, ini melambangkan people from different race and culture. Orang-orang yang berbeda kepercayaan, yang bahkan belum kenal Tuhan sama sekali. Mari pakai segala cara, saya selalu pakai segala cara. Saya pernah ajak orang ke gereja dengan cara saya ikut gathering game online. Dulu suka main game, bikin gathering gitu kan, suka gitu kan pemain-pemainnya, kopi darat ketemuan, saya ajak ayo ke gereja, pernah. Saya sengaja ke dokter gigi, saya tinggal di Bandung, dokter gigi saya di Jakarta. Sengaja harus ke Jakarta, supaya ngajak orang ke gereja soalnya. Saya samperin ke sana. Tiap hari Senin di Bandung sekarang saya bikin program Free Billiard Monday. Jadi hari Senin saya ajak orang random di Instagram, ajak dia main biliar, saya bayarin, main biliar gratis, saya ajak kopi bareng gratis, saya dengerin dia curhat, saya doain. Itu saya buat. So let's win the lost at any cost. Oke, mari kita betul-betul put effort kita buat menangin one more soul for Jesus. Sudah tahu kisah Andreas akhirnya gimana? Jadi sejarah dan tradisi gereja mencatat bahwa Andreas itu dihukum mati pada sekitar tahun 70 Masehi ketika sedang mengabarkan Injil di Patras, Yunani. Dan dia dijatuhi hukuman mati dengan cara seperti Yesus, yaitu disalib. Tapi Andreas merasa bahwa dia tuh gak layak
mati dengan cara yang sama seperti gurunya itu Yesus. Jadi apa yang dia buat, dia minta salib itu dimiringin seperti huruf X dia di salibnya. Dan kemudian para pelaut menceritakan kisah hidup Andreas sampai ke Skotlandia. Dan akhirnya bangsa Skotlandia memberikan gelar Andreas sebagai orang suci pelindung mereka. Makanya kalau sudah lihat bendera Skotlandia hari ini, itu namanya The Cross of Saint Andrew. So kita lihat Andreas, si lilin kecil tadi, namanya tuh abadi sampai hari ini loh. Diabadikan di bendera sebuah negara. Because God uses both stars and candles to light the world. Sebagai penutup sebelum kita udahan, izinkan saya buat cerita sedikit pengalaman pribadi saya. Saya mau cerita tentang 3 orang yang menjadi Andreas dalam hidup saya pribadi. Dan mereka sangat berperan dalam kehidupan kerohanian saya. Tentunya sebelum akhirnya saya kerja di ICC, dibapai sama Kanala, Kak Victor. But before that, ada 3 foto boleh tampilkan. Yang paling kiri ini, this is my mom. Dia orang pertama yang kenalin saya ke Yesus. Papa saya hari ini masih di kepercayaan yang lain, tapi mama saya Kristen, dan dia dari kecil, saya kecil, beliau yang menanamkan ke saya nilai-nilai, kamu kalau minggu, pokoknya jangan kemana-mana, harus ke gereja gitu kan, dikasih uang jajan 10.000, pisahin 1.000 perak buat perpuluhan dipisahin, mama saya ngajarin dari kecil, gitu kan. Dan sampai saya udah dewasa, saya nakal dulu, saya ke Jerman, saya tukang dugem dan sebagainya, tapi apa yang mama saya ajarin gak pernah lupa tuh, nempel di otak saya selalu. Orang kedua, di tengah, ini kisah yang menarik. Saya udah minta izin ke dia buat saya cerita. Nama dia adalah Ernest, dipanggil si Emen. Dia teman saya di Jerman. Nah jadi ceritanya sih Kak cerita. Kan saya tadi ya waktu SMA, saya nakal ke Jerman, makin nakal, hancur gitu ya. Tiap hari di Jerman kerjaan saya cuman tadi ya mabuk-mabukan, ke kasino, pokoknya tiap hari party-party. Nah siapa si Emen ini? Dia itu adalah seorang pecandu narkoba waktu itu. Dan dia dikirim sama orang tuanya ke Jerman buat rehabilitasi. Dan dia dititipkan ke rumah seorang penatua gereja. Tinggal di rumah seorang penatua gereja. Nah, si Emen inilah yang setiap hari Minggu pagi, dia bakal datang ke apartemen saya. Dia ngetok ke kamar saya, tok 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 tok. Pagi-pagi saya buka pintu kan, baru pulang dugem kan, baru pulang party. Jadi begitu buka pintu, puas asap rokok keluar semua gitu kan. Aduh, terus si Emen tuh langsung, hey Aryan, ayo kita ke gereja. Terus kan gue kan kayak, aduh men lu gila lu, gue baru pulang nih sejam yang lalu, mau tidur, enggak. Si Emen pergi. Minggu depannya, tok 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 tok, minggu pagi. Saya buka pintu lagi, bus asap rokok lagi keluar lagi gitu kan. Yan, ke gereja hari ini mau enggak? Aduh men, enggak lah, gue udah bilang gak mau gue mas. Dia pulang lagi. Minggu depannya, guess what? Tok, 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 tok. Yan, gereja enggak? Dan dia buat itu saudara. 3 bulan. Gak berhenti tiap minggu sama 3 bulan. 12 kali itu dia ketok pintu kamar saya dan saya gak pernah mau ikut. Until one day setelah 3 bulan itu, saya bilang, men, daripada lu berisik terus, I will come for you but just one time, oke? Gue ikut terus sekali, baru diem, lu gak datang lagi. So that day, I came with him, I went to the church, I encounter God, dan sejak hari itu saya gak pernah miss ke gereja lagi. Wah. So this is my hero. Kalau saudara tanya ke saya siapa yang menyelamatkan saya, ketemu sama saya sama Yesus, seorang mantan pecandu narkoba. Jangan pernah remehin kehidupanmu hari ini. Engkau gak tahu siapa yang bisa engkau bawa sama Tuhan. Terakhir yang paling kanan, ini Bapak Rohani saya yang pertama, namanya Bang Heri Sitepu, orang Batak Bang. Jadi pulang di Jerman, lagi-lagi si Aryan ini gak menjadi pengalaman, terjerumus lagi ke kubangan dosa. Kan pulang Jerman kan bawa uang banyak gitu kan, habis kerja di Indo, faya-faya lagi dong, party-party lagi, wah tiap hari dugem lagi, gitu kan mabok lagi. Nah, sampai ini kisah nyata lucu banget. Jadi waktu itu kami benar-benar party tiap hari, literally Monday to Sunday, 7 days a week. Kita tiap hari selalu party ke diskotik, ke klub malam dan sebagainya sama teman-teman waktu itu. Until one day, kita tuh kayak ngerasa, duh kok hidupku gini-gini aja ya. Is there nothing more than life gitu, kayak gini aja gitu. Tiap hari cuma mabok, cuma pesta-pesta gitu. Kita ngapain lagi ya? Kita semua lagi pada
ngobrol gitu, tiba-tiba satu teman dugem saya ini satu orang, dia nyelotok gini, kita bikin komsel aja yuk. Ini beneran kisah nyata nih. Dia ngomong gitu, terus kita kan semua yang lain ngeliat-ngeliatan, nah komsel, ya udahlah, ayolah. Akhirnya kita sepakat, oke lah, kita bikin komsel. Kapan kita coba ke gereja, kita cari ada nggak yang mau menaungi kita, yang mau mentorin kita. Jadi Sabtu malam kita dugem seperti biasa, ke klub dulu gitu ya. Minggu paginya dengan masih bawa rokok, bawa alkohol, kita masuk ke gereja ICC di Bandung atau masih di Bank Mandiri. Kita masuk ke situ, ke Bank Mandiri, kita berdiri paling belakang gitu ya. Tunggu sampai ibadah selesai, ibadah selesai, kita samperin pendetanya lagi khotbah, Kak, kami pengen komsel. Pendetanya kan bingung kan, ini siapa anak-anak gak jelas, udah bawa rokok semua gitu kan. Bawa alkohol semua. Dan akhirnya si pastor ini waktu itu, hari ini beliau udah gak ada, tapi si pastornya ini menugaskan, mengassign Bang Heri Sitepu ini. Mungkin karena dia ngeliat kita gak ada harapan ya. Udah Heri, kamu aja yang urusin anak ini. Jadi Bang Heri di-assign buat menghandle kami waktu itu. Dan tiap minggu kami mulai komsel, tentunya again kami masih anak-anak nakal. Jadi waktu itu kita komsel di lantai bawah. Di atas tuh ada kayak mezanin gitu, balkon. Nah tiap minggu kita ngumpul lebih pagi datangnya anak-anak. Datang lebih awal, bukan buat beres-beres, tapi kita mau main capsah dulu. Oke, kita judi dulu, main kartu dulu di bawah. Terus Bang Heri datang, dia naik ke lantai atas, dia gelar tikar, dia siap-siapin ruangan. Terus dia bakal mengintip dari atas ke bawah, anak-anak, ayo kita komsel dulu. Kita di bawah, bentar Bang, 3 kocokan lagi Bang, tanggung Bang. Wah kita buat tuh minggu demi minggu, tiap minggu. Bang Heri dengan setia, dia datang, dia khotbah, kita gak dengerin, kita ketawain, kita bully dia bahkan waktu itu. Tapi dia setia banget setiap minggu. Dan tahu gak saudara, dari homesel anak-anak dugem itu, yang gak ada harapan itu, hari ini udah ada 3 orang jadi home leader, 2 orang jadi zone leader, 2 orang jadi head departemen, dan 1 orang jadi pastor. Semua kan ada seorang Bang Heri yang mau bayar harga buat anak-anak yang katanya gak ada harapan ini. Hari ini mereka bertiga, gak ada satupun yang khotbah di panggung, gak ada. Tapi kalau saya bisa berdiri di sini hari ini, itu kan ada 3 orang Andreas ini yang kenalin saya sama Yesus. Baik, tepuk tangan buat Tuhan kita. So hari ini, simple question for you guys. Mau gak saudara memberikan hidup saudara buat kenalin seseorang sama Yesus? Because you can make a big difference in the world, you know. Mungkin kau cuman ibu rumah tangga seperti mama saya, tapi engkau bisa menyelamatkan keluargamu. Mungkin kau seorang dengan masa lalu yang buruk seperti si Emen, saya gak tahu apa masa lalu Anda. Tapi kalau engkau mau, Tuhan bisa pakai masa lalumu itu buat jadi kesaksian, menangin orang lain yang punya pergumulan yang sama. Mungkin kau seorang profesional yang sangat sibuk seperti Bang Heri. Beliau ada seorang dosen di Bandung, jadwalnya padat banget, tapi di tengah-tengah kesibukannya dia luangin waktu buat seminggu sekali ke homesel gitu ya. Mungkin kau pun kerja di sini, sibuk banget tiap hari. Tapi kalau kau mau meluangkan waktumu sedikit aja, kau gak pernah tahu berapa banyak kehidupan orang yang bisa kau ubah. Mungkin kau merasa hanya seorang Andreas, tapi engkau bisa melahirkan seorang Petrus. Maybe you are not a superstar, but you can give birth to a superstar. Amin. Saya boleh undang tim Presiden Worship buat maju ke depan. Hari ini kalau engkau merasa bahwa engkau cuma lilin kecil, that's okay. Jangan pernah berpikir bahwa peranmu gak signifikan, gak penting. Yuk renungin ini, kalau kita lagi di rumah malam-malam, terus tiba-tiba mati lampu, blackout, gelap semua. Di tengah kegelapan di rumah itu, mana yang lebih penting? Bintang atau lilin? Mana yang lebih penting? Lilin ya. Kalau rumah gelap, yang penting kan lilin, bukan bintang. Setiap rumah yang gelap perlu lilin. Jadi teman-temanmu yang masih tinggal dalam kegelapan di luar sana, yang belum kenal Tuhan, siapa yang bisa menangin mereka? Stephen Furtick kah? Craig Groeschel kah? Nala Widya kah? Arian Dave kah? No. They need you.
Hanya Engkau yang bisa masuk ke kehidupan mereka, hanya Engkau yang kenal mereka, hanya Engkau yang bisa ngobrol sama mereka dan bawa mereka sama Yesus. Bintang di langit mungkin bisa dikagumi, tapi hanya lilin yang memberikan terang dan kehangatan di rumah. So don't ever think that you are insignificant, because God uses both stars and candles to light the world. Amin. Buat saudara-saudara bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita sebentar. Menjelang Natal yang sebentar lagi datang, this is your chance. You can bring light to someone's life. Kau bisa doakan seseorang, bangun hubungan sama dia di sebulan ini, dan pastikan dia datang ke Natalan dan ketemu sama Yesus. This is your time to shine. Saya mau ajak saudara hari ini to make a commitment to bring one more soul for Jesus. Kita semua ada di gereja hari ini karena ada seseorang yang ngajak kita, iya gak sih? Mau gak sekarang giliran kita yang ajak teman kita yang ajak tetangga kita yang ajak partner kita. So kalau saat ini, waktu saya sharing firman Tuhan tadi, waktu kita saat ini tundukkan kepala, mungkin Tuhan taruh sebuah nama di hatimu. Mungkin Tuhan taruh sebuah wajah di pikiranmu saat ini. Yang saya gak tahu siapa, mungkin keluargamu, mungkin partnermu, mungkin klienmu, I don't know. Mau gak nanti pulang dari tempat ini, engkau tulis nama orang itu, lalu I don't know, taruh di dompetmu kah, tempel di kulkasmu kah, taruh catat di handphone, screenshot jadiin wallpaper kah, I don't know. Tapi taruh di tempat yang setiap hari saudara pasti lihat dan saudara ingat lagi nama itu. Mari setiap hari doakan dia. Mari bayangkan orang itu datang ke gereja, berjumpa dengan Yesus. What a great new life that they will have. Dan jangan cuma doa doang. Let's do something buat ajak dia supaya bisa kenal Yesus. Yang paling gampang tadi, ajak ke Natalan bulan depan. Bahkan gak perlu tunggu bulan depan, minggu depan deh bawa ke gereja langsung aja. Let's make an effort for that. I don't know how, but let's do something. Waktu kita ngelihat orang-orang, jiwa-jiwa, mari punya matanya Yesus yang selalu melihat jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Mari punya hatinya Yesus yang selalu tergerak akan jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Mari miliki matanya Tuhan, hatinya Tuhan, tangannya Tuhan yang mau reach out buat mereka. Kita menyembah Tuhan sekali lagi.